Oke, kembali lagi bersama saya di podcast Lukas. Kali ini kita masih tetap di pemateri yang sama, tetapi tentu saja poin atau hal-hal yang akan kita kupas kali ini tentu saja berbeda ya dari poin-poin sebelumnya. Nah, mungkin langsung saja Mas Bendi ya. Siap, Poin apa langsung. saja sih atau apa sih yang akan kita kupas kali ini, Mas? Terima kasih Mas Lukas. Jadi terkait dengan pembahasan kita pada hari ini itu kita membahas terkait perspektif global. Itu juga salah satu membentuk bagian daripada karakter siswa. Nah, untuk pembahasan kali ini juga mata kuliahnya berbeda. Oh, berbeda ya, Mas? Berbeda. Jadi mata kuliah yang terkait dengan pembahasan kita hari ini mata kuliah perspektif global. Nah, bagaimana kemudian siswa tersebut bisa mengetahui antar budaya di Indonesia gitu. Oke, jadi teman-teman kali ini kita membahas tentang atau kita mengupas tentang praktis global ya, Mas. Iya. Ya. Nah, mungkin ini sendiri berbeda ya dengan sebelumnya, di mana sebelumnya itu di mata kuliah bimbingan dan konseling ya, Mas ya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas di mata kuliah pendidikan global ya, kalau tidak salah, Mas ya tadi Iya. ya. Oke, mungkin apakah pembahasan yang kita bahas ini atau kita kupas kali ini apakah juga salah satu karya yang telah dibukukan, Mas, atau bagaimana, Mas? Oke, jadi terkait dengan pembahasan kali ini memang itu juga salah satu karya yang sudah dibukukan. Oke, Mas. Oke. Sudah dibukukan. Bagus sekali ya. Karena itu juga bagian daripada bagaimana membentuk karakter siswa, mulai dari berpikir kritis, terus menumbuhkan rasa toleransi dan lain sebagainya. Toleransi antar budaya, Mas, Iya. ya, terlebih tepatnya. Oke. Mungkin dari topik yang akan kita kupas kita bahas kali ini mungkin ada poin-poin yang penting gitu, Mas. Jadi poin penting yang akan kita bahas pada hari ini itu kita beranjak ke yang pertama itu terkait apa sih pengertian daripada perspektif global itu sendiri. Baru kita bisa masuk kepada bagaimana perspektif global kemudian membangun sikap toleransi maupun berpikir kritis. Karena berangkat daripada judul buku yang sudah saya bukukan itu judulnya itu perspektif global di sekolah dasar untuk membangun sikap toleransi maupun sikap berpikir kritis daripada siswa khususnya di sekolah dasar. Oke, jadi mungkin di kesempatan kali ini tuh kita akan fokus kepada anak SD, Mas ya, terkait dengan topik kita yaitu perspektif global, yaitu di kesempatan kali kita akan membahasnya seputar dengan siswa SD atau lingkungan SD-nya. Jadi untuk teman-teman yang menonton atau mungkin siapa tahu dari penonton ini mungkin ada Bapak Ibu guru, mungkin bukan bermaksud mengajar tapi di mana ini kita menyerinya pengalaman kita yang telah kita alami atau kita amati selama ini. Mungkin menurut Mas sendiri itu apa sih pengertian dari perspektif global itu sendiri, Mas? Oke, Mas Lukas. Jadi perspektif global itu adalah salah satu pendekatan dalam pendidikan juga. Karena dia itu bisa yang namanya menekankan ataukah memberikan kesadaran kepada siswa untuk bagaimana kemudian siswa itu bisa berpikir kritis maupun bisa menumbuhkan sikap toleransi terkhususnya pada antar budaya. Karena kita tahu sendirilah budaya di Indonesia sini kan beragam budaya ya di Indonesia sini. Contohnya begini, contohnya kita di NTT ya, bagaimana kemudian guru-guru yang mengajar di NTT ya, dia harus melakukan pendekatan perspektif global ini. Kemudian dia mengajarkan siswa bagaimana sehingga bisa mengetahui dan juga bisa menanamkan sikap toleransi siswa yang ada di NTT dengan segala antar budaya yang ada di Indonesia. Jadi siswa di NTT bisa mengetahui budaya yang ada di Jawa dan lain sebagainya. Oke, jadi menurut Mas Bendi itu di mana ketika kita berbicara tentang perspektif global itu di mana ini sendiri itu mengajarkan tentang karakter. Terlebih lagi itu mungkin bisa lebih kita sebut dengan berfokus kepada budaya tentang bagaimana mereka saling menghargai, tentang bagaimana caranya mereka dapat menerima atau lebih mempelajari banyak tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia sendiri, Mas ya. Nah, mungkin ada lagi gitu masih poin-poin yang di luar daripada itu. Oke, jadi mungkin kita membahas terkait tujuan utama daripada perspektif global itu sendiri. Jadi perspektif global itu sendiri itu dia menekankan pada kesadaran
kesadaran peserta didik untuk bagaimana memiliki sikap kesadaran dalam hal untuk menjalankan kehidupannya, dan juga menekankan pada kesadaran untuk menerima nilai-nilai budaya. Jadi bagaimana kemudian siswa yang ada di SD, kemudian seorang guru akan memberikan pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan nilai budaya gitu, sehingga siswa di SD itu sudah mengetahui lah bahwa budaya-budaya yang ada di Indonesia ini seperti apa saja yang menjadi budaya-budaya yang ada di Indonesia, dan bagaimana caranya untuk kemudian bisa mempertahankan budaya-budaya yang sudah ada di Indonesia sejak dulu ya. Oke. Jadi menurut Mas Bendi itu bagaimana kita membahas kali ini, di mana itu sekitar dengan membantu siswa untuk lebih mengenal dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia ya Mas ya. Ya, jadi bagaimana karena berkaitan dengan itu sendiri itu di mana pentingnya kita menanamkan sifat saling toleransi sejak dini. Karena ketika kita masih kecil memang pada dasarnya kita berpatokan atau lebih mengenal dengan budaya di sekitar kita, tetapi sebenarnya itu budaya itu masih sangat banyak ya, terutama di Indonesia sendiri. Ya, jadi itu dimana kita mengajak siswa-siswa SD untuk lebih mengenal dunia luar sebelum mereka beranjak ke dunia luar itu sendiri. Oke, mungkin ada teman-teman lain Mas? Mungkin kalau begitu. Contohnya contohnya itu kalau memang kita beranjak dari konteks dalam pendidikan saja, karena kebetulan saya ini calon guru ya. Jadi kalau kita beranjak dalam konteks pendidikan itu perspektif global itu dia lebih kepada menumbuhkan sikap toleransi siswa, terus bagaimana kemudian siswa menumbuhkan sikap keadilan sosial dengan di lingkungan sekitarnya, kemudian menumbuhkan sikap perdamaian juga. Nah, contohnya ketika siswa itu kita sudah menanamkan sikap terkait toleransi dari SD, artinya dia akan menumbuhkan rasa toleransi itu semenjak dia dewasa. Jadi ketika SD itu kita seorang guru bisa mengimplementasikan bagaimana menemukan sikap siswanya, sikap toleransi itu dalam mata pelajarannya. Makanya di SD itu kan mata pelajaran agama ya ada ya. Nah kemudian bagaimana sehingga guru itu menyampaikan materi agama itu kemudian mengkaitkan dengan sikap toleransi, sehingga siswa itu sudah menghargai antar budaya, antar agama, dan juga saling menghargai lah satu sama lain. Jadi mungkin menurut Mas Bendi itu bagaimana kita harus itu pentingnya menanamkan sikap toleransi itu sejak dini ya Mas ya. Karena ketika kita ketahui bahwa kepribadian siswa itu adalah bagaimana dengan sangkut pautnya dengan kebiasaan mereka sehari-hari ya Mas ya. Jadi ketika kita mengajarkan sikap toleransi sejak dini itu dimana sangat membantu siswa untuk menjadi terbiasa dengan hal-hal itu, agar kedepannya tuh mereka tidak lagi berpikir yang begini, tapi mereka tetap sesuai dengan kepribadian mereka atau kebiasaan yang telah mereka alami di SD ya Mas. Iya Mas. Mungkin ada lagi gitu Mas poin-poin yang akan kita kupas kali Mas. Oke. Jadi kita kerucutin aja ya Mas Lukas, karena di dalam judul buku saya itu saya lebih menekankan kepada bagaimana membangun sikap toleransi dan juga berpikir kritis siswa. Nah, tentu saja ya bagaimana seorang guru kemudian dia bisa membangun berpikir kritis pada siswa SD. Jadi yang pertama itu dia harus mengetahui ya proses mental daripada siswanya itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana seorang guru bisa mengetahui siswa itu berpikir kritis atau tidak. Artinya bahwa dalam proses belajar mengajar ya otomatis seorang guru itu bisa memberikan pertanyaan lah. Kemudian dia melemparkan pertanyaan. Nah kemudian dia melihat siswa mana yang bisa menjawab pertanyaannya. Nah otomatis siswa yang menjawab pertanyaannya itu sudah berpikir kritis di situ. Nah tinggal seorang guru yang sudah mengetahui bahwa siswa itu berpikir kritis ya, dia harus membangunnya lagi sehingga bisa lebih percaya diri lagi. Kemudian bagaimana seorang guru kemudian memberikan ruang kepada siswa untuk bagaimana mengajukan argumen ataukah mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang sudah diajarkan. Nah itu juga bagaimana melatih seorang siswa untuk
berpikir kritis. Karena sulit sekali ya Mas Lukas ketika seorang guru bisa membangun komunikasi dengan baik dengan siswa. Karena siswa dalam ruang kelas itu kan tidak tenang lah istilahnya. Banyak bermain sana sini dan lain sebagainya. Nah, tugas gurunya apa? Tugas gurunya ya tadi, ketika dia sudah memberikan materi, dia bukan saja selesai sampai ketika materinya selesai. Tapi bagaimana dia membuka ruang untuk mereka diskusi antara guru dan siswa. Nah, itu juga salah satu cara untuk bagaimana mengetahui siswa berpikir kritis dan kemudian bagaimana mengasah agar siswa itu mampu berpikir kritis. Nah, kemudian siswa juga dilatih untuk bagaimana memutuskan atau memecahkan suatu masalah. Ya, makanya di dalam proses belajar mengajar itu ada yang namanya soal latihan maupun ulangan. Nah, soal latihan maupun ulangan itu bagaimana sehingga melatih siswa juga sehingga bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Kalau siswa itu berhasil menyelesaikan suatu permasalahan, artinya siswa itu bisa berpikir kritis dan juga bisa menangkap apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu guru yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Oke, ya, jadi pada dasarnya itu kita berpatokan pada pengetahuan siswa ya, dimana kita melatih kepribadian mereka, melatih cara berpikir kritis mereka agar mereka itu lebih berkembang begitu Mas ya. Jadi kita sebagai seorang guru juga harus terus mengawasi siswa ya agar kita dapat mengetahui potensi mereka dan dapat meningkatkan lagi ya potensi-potensi yang telah mereka miliki begitu ya Mas. Iya Mas. Karena apa namanya ketika dalam proses belajar mengajar ya, sebelum kita masuk ke materi itu biasanya itu ada pertanyaan pemantik. Artinya pertanyaan yang kemudian bertujuan untuk siswa itu mampu berpikir gitu. Jangan sampai kita memberikan pertanyaan nanti tapi siswa itu tidak berpikir. Jadi kita harus ada pertanyaan pemantik ya. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah siswa ini siap atau tidak mengikuti proses pembelajaran. Oke, jadi mungkin yang disampaikan oleh Mas Bendi itu terkait pertanyaan tematik ya. Berdasarkan itu mungkin pertanyaan tematik itu sangat penting ya pada setiap awal pembelajaran ya, karena itu juga dapat mengetes bagaimana pemahaman mereka terkait dengan materi-materi sebelumnya atau materi-materi yang akan mereka pelajari pada hari itu. Oke, mungkin ada yang lain gitu Mas? Palingan ya, tapi dalam proses mengimplementasikan yang tadi ya, apa namanya, bagaimana sehingga siswa itu berpikir kritis. Tapi ada tantangannya juga Mas. Iya, tantangannya juga, pasti ada tantangannya. Mungkin yang pertama itu apa namanya, kurangnya pelajaran. Jadi kenapa tantangan yang pertama kurangnya pelajaran? Karena sebenarnya dalam konteks berpikir siswa untuk berpikir kritis itu kita muatkan dalam beberapa pelajaran. Contohnya apa namanya, pelajaran matematikal. Kemudian setelah itu seorang guru itu memberikan materi. Setelah itu apa namanya, seorang guru juga harus memberikan pertanyaan untuk memancing siswa untuk bisa berpikir kritis atau tidak. Nah, tapi guru-guru yang sekarang ini kan ada yang telah memberikan materi, entah itu siswa itu paham atau tidak ya, dia apa namanya, tidak memberikan pertanyaan gitu. Jadi seperti itu, harus setiap pelajaran itu harus ada pertanyaan. Nah, itu untuk melatih bagaimana kemudian siswa itu mampu berpikir kritis. Istilahnya begini, kita dalam kelas itu harus ada apa namanya, kesempatan untuk berdiskusi. Ya. Karena ketika diskusi yang dibangun oleh siswa dan guru lancar, otomatis siswa itu senang gitu, senang dalam proses pembelajaran. Ketika siswa itu senang lah, dia akan berpikir bagaimanapun caranya sehingga menjawab pertanyaan dari gurunya, karena dia senang tadi. Makanya guru-guru zaman sekarang itu dituntut untuk apa namanya, menjadi guru yang menyenangkan lah bagi siswa. Benar sekali Mas ya, karena sesuai kita lihat sekarang bahwa ketika guru atau seorang guru membawa materi tetapi tidak menyenangkan itu otomatis suasananya seperti tegang gitu ya Mas ya. Itu yang akan membuat siswa itu tidak merasa nyaman sehingga konsentrasi mereka itu tidak berfokus pada mata pelajaran itu sendiri. Ketika begitu ya Mas, itu ketika seorang guru apa namanya memberikan pertanyaan, mereka tidak mau menjawab atau mereka tidak mau berpikir untuk menjawab pertanyaan karena pelajaran tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan ya, benar sekali. Ya, karena
Emang kalau pada dasarnya menurut pemikiran anak SD atau anak kecil itu memang pada dasarnya ketika hal yang tidak menyenangkan mereka itu mereka akan abaikan, gitu Mas ya. Karena mereka itu lebih senang dengan hal-hal yang menyenangkan gitu ya Mas ya. Oke, mungkin ada lagi gitu Mas yang lebih menarik lagi. Oke, kalau kita membahas lebih lanjut ya, itu coba kita melihat juga peran daripada orang tua tersendiri dan juga peran dari guru. Nah, penting sekali untuk kemudian membangun bagaimana seorang siswa bisa berpikir kritis. Bukan hanya karena guru saja yang membangun di sekolah, tetapi orang tua juga membangun di keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Karena ketika di sekolah oke lah, guru memberikan pertanyaan soal latihan untuk mengajak siswa kemudian berpikir, memecahkan masalah. Tetapi kalau di rumah tidak membantu, itu susah. Nanti mereka pulang ke rumah, mereka akan lupa apa yang telah dipelajari. Jadi di rumah juga alangkah baiknya ya sebagai orang tua lah harus mendukung dan juga harus mengembangkan anaknya agar berpikir kritis ya. Contohnya ya mungkin bertanya lah, mungkin ada tugas dari sekolah maupun tidak ya. Ketika ada tugas nah tugasnya orang tua apa? Membantu anaknya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan tadi. Ya sesuai dengan Mas Bendi sampaikannya, walaupun kita berpatokan pada anak SD, tapi kadang-kadang juga kita kadang gitu, karena kebanyakan materi apa yang kita pelajari di kampus, ketika kita balik ke tempat tinggal kita, ketika kita tidak mengulanginya, maka materi itu akan hilang dengan sendirinya begitunya. Jadi mungkin di kesempatan kali ini mungkin yang Mas Bendi tekankan itu bagaimana tentang orang tua yang dimana selalu mengawasi anak untuk dapat mengulang kembali apa yang telah mereka pelajari atau apa yang telah mereka dapatkan di sekolah, agar apa yang mereka dapatkan itu tidak hanya sebatas di sekolah tetapi juga di rumah dan akan terus berkembang gitu ya Mas ya. Karena kebanyakan sekarang itu orang tuanya kan sibuk ya. Jadi bagaimana kemudian orang tua itu bisa memunculkan suatu pertanyaan sehingga anaknya itu bisa berpikir. Contoh lah, anaknya pulang dari sekolah nih. Tugas orang tuanya apa? Bertanya gitu. Materi apa yang tadi kalian pelajari di sekolah anak? Itu dengan otomatis anak itu akan berpikir lagi, mengulangi memori yang ada di sekolah tadi. Mengingat kembali. Kemudian dia akan menceritakan di sekolah kami belajar terkait ini. Itu sudah melatih anak untuk berpikir kritis. Nanti akan pemikiran anak itu kemudian di tingkat SMP SMA akan terulang kembali gitu. Dia akan mampu mengingat atau memikirkan materi yang sudah dipelajari di sekolah. Ya, jadi pada dasarnya itu ketika kita melatih hal itu, maka itu akan dengan refleksnya itu akan menimbulkan atau memasukkan memori atau pengingatan itu ke dalam memori jangka panjang ya Mas ya. Karena ketika kita mempelajarinya sekali itu akan masuk kepada materi jangka pendek istilahnya, atau memori jangka pendek yang berada di mata pelajaran apa tuh kalau tidak salah ya Mas ya. Tapi ketika kita terus mengulangnya, maka dengan sadar dan tidak sadarnya pengetahuan atau hal itu akan masuk ke memori jangka panjang ya Mas ya. Jadi penting sekali Mas Lukas. Jadi penting sekali ketika dalam proses belajar mengajar ya di sekolah ya, di dalam kelas itu seorang guru itu harus memberikan ruang untuk mungkin siswa menyampaikan pendapat, siswa menyampaikan pertanyaan, terus siswa mengajak gurunya untuk berdiskusi. Itu harus sebagai seorang guru itu harus menerapkan gitu. Jangan sampai seorang guru itu menonton aja gitu, menonton kepada materi, tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbicara. Seorang guru itu jangan berpatokan pada kalau saya memberikan kesempatan untuk berbicara ya siswa berbicara sembarang saja gitu. Jangan begitu ya. Walaupun siswa berbicara tidak sesuai dengan materi kita dan lain sebagainya, kita hargai saja gitu. Karena itu juga salah satu memotivasi siswa untuk terus berpikir. Jangan sampai kita membatasi pemikirannya, otomatis nanti kedepannya itu dia tidak mau berpikir lagi gitu. Oke, mungkin apa yang disampaikan Mas Bendi itu sangat bagus atau sangat menarik. Gimana dalam pembelajaran itu jangan selalu pasif ya istilahnya, intinya ya. Jangan terlalu menonton terhadap materi. Mengajak berdialog gitu antara siswa dan murid tetap jalan. Iya, jadi di mana guru dan siswa. Mereka harus terus membangun komunikasi antar guru dan siswa ya, di mana itu dengan cara melakukan diskusi ya Mas ya, seperti apa yang tadi Mas jelaskan itu. Oke, mungkin sangat menarik ya tentang pembahasan kita kali ini. Jadi itu menjadi salah satu topik pembahasan kita
Dan mungkin menurut Mas Bendi sendiri ada hal-hal yang lebih menarik lagi begitu Mas? Oke, tadi kan kita sudah ke berpikir kritis ya. Sekarang mungkin kita membahas terkait membangun toleransi. Berkaitan dengan topik awalnya tadi ya Mas Siap. ya. Karena kita melihatlah bagaimana kemudian ada siswa yang tidak menghargai siswa lainnya, mungkin karena perbedaan, siswa satunya kurang mampu, siswa satunya mampu, kemudian mereka tidak mau menghargai ya. Jadi ketika kita membangun yang namanya sikap toleransi, artinya kita sudah memberikan motivasi maupun memberikan motivasi maupun sudah membangun yang namanya karakter ya. Karena ketika motivasi itu diberikan, ketika toleransi itu diberikan, artinya siswa itu tahulah hal ini ya tidak menjadi tolak ukur untuk melakukan suatu perbedaan. Karena kita tidak omong lah perbedaan yang lain-lain, kita ke perbedaan agama saja. Perbedaan agama saja juga siswa itu sudah menjadi tolak ukur untuk saling bermusuhan di situ. Karena agama yang si A-nya beda dengan si B-nya, jadi tidak saling menghormat di situ. Makanya itu juga kan biasa kadang membuat mereka tuh susah bergaul begitu. Mereka bergaul tuh karena kebanyakan mencari teman seagama, kadang kan begitu Mas ya. Makanya perlu diterapkan juga lah bagaimana membangun sikap toleransi pada anak usia SD ya. Karena ketika kita membangun sikap toleransi pada anak usia SD, itu akan tumbuh terus seiring berjalannya siswa yang tadi SD akan beranjak SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Ketika dia di SD sudah menghargai perbedaan, entah itu perbedaan agama, perbedaan status ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Di bagian tingkat SMP juga dia akan menanamkan nilai yang sama. Benar sekali Mas, karena sesuai yang kita ketahui kan di Indonesia ini negara kepulauan, atau yang dimaksud dengan negara kepulauan adalah bagaimana dia itu terdiri dari berbagai suku. Jadi banyak sekali perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Bagaimana itu kita dapat menanamkan sikap toleransi itu sendiri ya Mas ya, melalui dengan pendidikan karakter ya Mas ya, kalau tidak salah. Karena ketika kita berbicara tentang pendidikan karakter itu berarti dia membahas tentang norma-norma yang telah ditetapkan atau telah ada sejak dulu gitu Mas ya. Ya, makanya setiap mata pelajaran di sekolah dasar juga harus melibatkan atau harus ada yang namanya membentuk karakter. Contoh di mata pelajaran agama itu harus kita selingi dengan bagaimana menumbuhkan sikap karakter maupun menumbuhkan sikap toleransi. Nah, di PKN juga, di PS juga bagaimana kita menumbuhkan sikap toleransi kita terhadap setiap suku kan di IPS. Oke, mungkin itu ya untuk materi-materinya ya, mungkin untuk bisa kita sangkut pautkan atau kita kaitkan dengan pembentukan karakter bagi siswa SD ya Mas ya, agar apa yang mereka, karena istilahnya apa yang kita ajarkan itu akan menjadi bekal untuk kehidupan siswa atau kehidupan sehari-hari lah istilahnya ya. Mungkin sebelum kita masuk di poin selanjutnya mungkin kita ngopi dulu ya Mas ya. Siap. Oke. Jadi penting sekali Mas Lukas, penting sekali kemudian seorang guru maupun orang tua itu menanamkan sikap toleransi pada anak usia dini lah, masih istilah anak-anak lah. Karena ketika anak-anak pada usia anak-anak maka sudah memahami lah bagaimana menghargai satu sama lain, terus memiliki rasa empati dengan orang lain ya. Otomatis nanti mereka akan dewasa juga, mereka akan masih memiliki sikap toleransi maupun empati. Oke, mungkin dari tadi kan kita membahas tentang toleransi yang bagaimana mereka dikembangkan di sekolah ya Mas ya. Mungkin kalau menurut Mas sendiri nih, bagaimana sih caranya kita untuk meningkatkan empati atau rasa toleransi siswa itu di lingkungan masyarakat atau di pendidikan informal ya, di luar lingkungan sekolah gitu Mas? Jadi kalau di luar lingkungan sekolah itu ya kita mengandalkan yang namanya orang tua. Jadi orang tua juga tidak hanya melepas hanya guru saja yang memberikan istilahnya melepaskan tanggung jawab kepada guru ya. Tetapi orang tua itu adalah yang pertama gitu. Yang pertama harus menanamkan sikap empati, sikap toleransi, mengajarkannya bagaimana sehingga kemudian menerima perbedaan dengan temannya. Nah, jangan sampai kemudian orang tua melihat bahwa, dia orang miskin, jadi kamu jangan bergaul dengan si dia gitu. Nah, itu jangan.
orang tua harus bagaimana memberikan apa namanya pemahaman kepada anaknya, kemudian bagaimana kau harus berteman dengan semua orang lah. Karena apa namanya tidak usah pilih-pilih ya, tidak usah pilih-pilih teman. Jadi itu tugas orang tuanya gitu. Benar sekali ya Mas ya, karena sesuai kita kan istilahnya pada dasarnya itu kan tidak ada namanya orang kaya Mas ya, kecuali itu berakar dari nenek moyangnya ya. Iya, nah, tapi pada dasarnya kan orang kaya itu kan berdasar dari orang miskin dulu ya Mas ya, istilahnya orang yang kurang Jadi, mampu lah. tidak ada yang Langsung tiba-tiba kaya gitu ya Mas ya. Tapi mereka bermula daripada dari orang-orang biasa lah, orang sederhana. Mungkin ada contoh konkretnya Mas terkait dengan apa yang kita bahas itu Mas? Yang apa namanya pendidikan di luar sekolah ya? Ya mungkin di luar sekolah. Okay. Jadi contohnya itu ya kita sebagai orang tua lah nantinya. Contoh saya sebagai orang tua, kemudian saya hidup berkecukupan lah istilahnya. berkecukupan. Nah kemudian anak saya ini bergaul dengan anak yang kurang mampu. Satunya itu kurang mampu ya anggapnya. Nah kemudian saya itu menghalangi anak saya untuk bergaul dengan dia karena dianya kurang mampu gitu. Nah itu sebenarnya tidak boleh. Jadi kita sebagai orang tua lah, ketika anak kita bergaul dengan siapa saja, kita tetap memberikan waktu seluasnya kepada anak kita untuk berteman dengan siapa saja. Tapi kita tetap berpesan bahwa berteman dengan siapa saja tanpa harus apa namanya yang namanya perbedaan gitu, tanpa harus melihat perbedaan gitu. Oke, mungkin yang dimaksud dari Mas Bendi itu adalah faktor-faktor ya yang mempengaruhi rasa kebersamaan atau rasanya toleransi itu ya, tingginya toleransi dan rendahnya gitu ya Mas. Jadi faktor-faktor itu bisa datang dari faktor orang tua sendiri ya, di mana mereka melarang anaknya ya terkait dengan pergaulan, baik itu bergaul dengan orang tinggi dan rendahnya ekonomi mereka ya. Itu juga salah satu penyebab kurangnya rasa pergaulan atau istilahnya rasa empati lah atau rasa toleransi ya dari anak itu sendiri. Ya, jadi pada dasarnya itu orang tua itu harus mendukung ya Mas ya, karena harus kita mendukung, berbicara tentang toleransi itu sendiri ya Mas ya. Jadi orang tua maupun guru di sekolah itu harus bekerja sama untuk membangun sikap toleransi, sikap empati, maupun juga sikap berpikir kritis tadi kepada anak usia dini. Karena itu akan membuat jangka panjangnya. Itu akan jangka panjang seorang anak gitu. Memori jangka panjangnya istilahnya ya. Membuat mereka untuk terbiasa untuk saling menghargai, saling menghormati, atau lebih tepatnya itu toleransi mereka itu lebih tinggi begitu ya Mas ya, terhadap teman sebaya, terhadap kaum-kaum yang istilahnya bisa kita golongkan kepada orang yang tidak mampu gitu ya Mas ya. Oke. Mungkin masih ada materi-materi atau apa yang perlu kita kupas? Mungkin kita kupas terkait peran daripada seorang guru, kemudian untuk apa namanya membangun sikap toleransi dan juga berpikir kritis. Jadi ketika kita mengatakan peran kepada seorang guru itu, yang pertama itu guru itu sebagai teladan. Begitu juga orang tua. Jadi sebagai teladan. Jangan sampai guru itu kan bisa dikatakan sebagai apa namanya ya? Panutan lah. Iya, jadi setiap siswa itu pasti punya panutan daripada seorang guru yang ada di sekolahnya. Bisa juga menjadi motivasi ya Mas ya. Jadi pada dasarnya bahwa seorang guru itu sebagai teladan, artinya dia yang memberikan contoh gitu. Nah, kalau seorang guru mengajarkan hal-hal yang tidak baik pada anak ya itu sama aja gitu. Jadi seorang guru itu harus mengajarkan bagaimana kemudian seorang anak itu bisa menghargai teman-temannya, terus menghargai segala perbedaan yang ada di sekitarnya, menghargai segala apa namanya kekurangan yang ada di sekitarnya. Terus kemudian yang kedua itu integrasi antara nilai toleransi dan berpikir kritis ke dalam semua mata pelajaran. Jadi penting sekali dalam satu mata pelajaran yang diajarkan itu harus ada nilai yang kemudian untuk mengembangkan sikap berpikir maupun sikap toleransi pada anak. Oke, jadi pada dasarnya itu sebagai peran dari seorang guru itu bagaimana mereka mampu menunjukkan teladan atau sikap yang tidak membuat anak itu salah jalan gitu ya Mas ya. Karena jadi mereka sebagai contoh. Karena kita berbicara tentang peran guru itu, maka guru itu harus sebagai panutannya Mas ya. Ya, karena setiap anak itu tidak tahu pada dasarnya tidak tahu mana yang benar mana yang salah. Karena
menurut mereka tuh apa yang mereka lihat, apa yang mereka ketahui itu adalah benar. Itu yang benar. Ya. Jadi itu yang mereka akan melakukannya. Jadi Ya. sebagai guru maupun orang tua lah harus memberikan hal-hal yang baik. Karena pada dasarnya karakter itu bermula dari orang tua dan guru ya. Nah, kemudian bagaimana seorang guru kemudian membuka ruang, contohnya ruang diskusi lah, murid sama gurunya. Itu dalam proses pembelajaran juga bisa. Kemudian dalam di luar proses pembelajaran juga bisa. Jadi komunikasi antara guru dan siswa itu tidak terlepas, di tidak sekolah, sebatas. ya. Harus setiap hari dalam proses pembelajaran maupun tidak dalam proses pembelajaran itu harus menciptakan yang namanya komunikasi. Nah, begitu juga orang tua juga harus menciptakan komunikasi yang baik dengan anaknya. Itu juga salah satu cara bagaimana membangun sikap berpikir kritis maupun membangun rasa toleransi pada anak. Oke, dari Mas sendiri nih tentang poin-poin yang kita bahas hari ini, apakah masih ada lagi atau sudah sampai sini Mas poin-poin yang akan kita kupas kali ini Mas? Mungkin poin-poin yang akan kita kupas itu mungkin sudah tadi ya. Bagaimana seorang guru dan orang tua berperan dalam membangun sikap toleransi dan juga berpikir kritis. Kemudian bagaimana seorang guru meningkatkan bagaimana sehingga proses berpikir anak itu harus ditingkatkan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu Mas Lukas. Mungkin dari poin-poin itu ada kesimpulan sendiri Mas dari Mas sendiri. Mungkin kalau dari saya ya pesan aja untuk orang tua maupun para guru ya. Jangan lupa menjadi contoh yang baik kepada anak lah. Istilahnya begini ya. Seorang anak itu kan ketika dia melihat apa yang dibuat orang tua maupun gurunya, dia akan melakukannya gitu. Karena menurut dia lah itu adalah yang benar itu. Jadi seorang guru maupun orang tua lah harus memberikan nilai-nilai yang baik kepada anak, sehingga jangka panjang anak itu bisa yang baik-baik aja ke depannya gitu. Mungkin itu ya teman-teman atau para penonton yang telah menyaksikan atau mengikuti video kami. Mungkin itu saran dari Mas Bendi ya terkait dengan hal itu. Mungkin hal itu dapat diterima atau dapat berguna bagi kita semua teman-teman yang menonton, agar kedepannya itu kita dapat menumbuhkan rasa toleransi kepada anak-anak atau generasi muda kita untuk dapat lebih berkembang lagi gitu. Mungkin karena dari Mas Bendi sendiri sudah mengatakan bahwa ini mungkin poin-poinnya sudah selesai kita bahas. Mungkin terima kasih Mas Bendi telah membagi pengalaman dan inspirasi atau pengetahuannya kepada kita kali ini. Dan untuk teman-teman, karena berhubung mungkin berkaitan dengan buku Mas Bendi sendiri yang kita bahas ini mungkin tidak seberapa ya Mas ya. Ya, jadi mungkin teman-teman yang ingin membaca bukunya atau ingin mengetahui bukunya itu mungkin bisa nanti balas atau chat di kolom komentar ya Mas dari Mas Bendi sendiri ini. Ya, agar ketika teman-teman mau, mungkin bukunya rencana ingin dijual atau gimana Mas? Untuk bukunya rencananya ingin dijual ya. Oke, ingin dijual ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin membelinya bisa balas di kolom komentar di bawah ya teman-temannya. Mungkin sekian dari podcast kami kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.